Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah sistem enterprise. Jadi di sini sebelum kita mulai untuk menjelaskan ke materi, izinkan saya untuk mulai. Jadi perkenalkan nama saya Lilaili Musyafa, NPM 07. Kemudian ada rekan saya. Saya Priandini Pramitasari, NPM 001. Saya Nur Ulfa Mauludina, NPM 93. Dan juga ada satu lagi, Ananda Dewi Muryotomo, NPM 020. Ini bisa langsung kita mulai. Silakan di share screen. Bisa ke atas, yang ke cover dulu, Pak. Bisa ke atas dulu. Jadi untuk laporan Novelina Project di sini kami memilih dari kasus toko roti yaitu Amanda Bakery dengan menggunakan software Odoo. Langsung kita mulai ke bab 1 yang di latar belakangnya. Jadi untuk latar belakang sendiri, aktivitas dunia usaha pada masa lalu dilakukan secara manual tanpa bantuan komputer, jadi hanya mengandalkan tangan saja dari manusia. Dan dikarenakan hal tersebut itu masih dinilai kurang efektif dan efisien karena terkesan untuk menghemat waktunya itu masih kurang. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, kita manfaatkan teknologi informasi, kemudian juga muncul software Odoo untuk kegiatan sistem enterprise ini. Jadi sebisa mungkin kita untuk memanfaatkannya. Kemudian di dalam teknologi informasi sendiri itu, ERP sendiri merupakan sistem yang sangat berguna, terutama bagi perusahaan yang sedang berkembang maupun perusahaan yang sudah terkesan maju, yang ingin meningkatkan daya saing yang lebih efektif dan lebih efisien. Karena dirasa mampu untuk memecahkan berbagai permasalahan terkait kegiatan operasional perusahaan, sehingga diharapkan dengan adanya sistem enterprise dalam bentuk Odoo ini dapat memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan. Itu sedikit dari latar belakang, kemudian kita langsung ke rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagaimana menerapkan sistem enterprise dengan menggunakan Odoo ini, yaitu sebagai berikut. Untuk batasan masalah sendiri itu seperti software yang diterapkan berbasis website, kemudian software berfokus pada proses pembelian dan penjualan, kemudian pengujian software dilakukan dengan cara menyelesaikan proses bisnis yang sudah ada, dan juga pengujian hanya sebatas memeriksa kesesuaian kebutuhan proses bisnis perusahaan dengan sistem yang ada di software. Dan untuk tujuannya sendiri itu mencegah terjadinya duplikasi data vendor, kemudian produk dan juga pembelian, serta data penjualan pada swalayan. Mohon maaf ya. Kemudian dilanjut untuk mengoptimalisasi proses bisnis yang berjalan pada toko roti Amanda Bakery sesuai dengan studi kasus kita. Kemudian juga untuk mencatat semua transaksi pembelian dan penjualan pada toko roti Amanda Bakery. Di sini juga ada manfaatnya sendiri, manfaat untuk toko roti Amanda Bakery ini. Bisa di scroll ke bawah. Diharapkan dapat untuk memecahkan solusi dari permasalahan yang terjadi. Jadi yang sebelumnya tadi menggunakan proses manual menjadi ke proses yang terkesan lebih efektif dan efisien dengan menggunakan bantuan dari Odoo ini sendiri. Mungkin bisa dilanjut. Baik, untuk bab 2, di sini ada tinjauan pustaka sendiri. Pertama, kami mau menjelaskan sedikit untuk toko roti Amanda Bakery ini seperti apa. Jadi untuk usaha toko roti Amanda Bakery merupakan usaha di bidang kuliner kue dan roti.
Jadi di dalam operasionalnya itu masih dilakukan secara manual dan belum terkomputerisasi. Jualan, karyawan, dan customer masih dilakukan secara manual. Tentunya ini menyebabkan proses bisnisnya tidak efisien dan pemilik juga dapat beberapa kesulitan, diantaranya mengetahui informasi mengenai stok dan supplier, lalu pencarian transaksi beberapa bulan yang lalu, dan hingga penilaian karyawannya sendiri. Nah, untuk pemilihan software yang digunakan pada studi kasus kali ini, yaitu menggunakan software Odoo di mana open source. Odoo ini open source dan dirasa mudah dalam penggunaan dan juga dapat mengikuti perubahan serta terintegrasi secara menyeluruh. Nah, dari hasil implementasi menunjukkan bahwa aplikasi ini dapat mengatasi permasalahan pada pembelian, stok bahan baku, supplier, penjualan, karyawan, dan customer pada usaha toko roti Amanda Bakery. Dan diharapkan juga dengan sistem ERP ini, kegiatan operasional usaha dapat lebih efektif dan efisien. Untuk proses bisnisnya sendiri, pertama yaitu proses pembelian, di mana nantinya pelanggan yang datang ke toko akan disediakan brosur untuk memilih jenis kue yang diinginkan, lalu kemudian masuk ke pemesanan kepada bagian penjualan. Selanjutnya bagian penjualan akan mencatat pemesanan, mencatat lembar order, dan membuatkan nota. Nah, dan selanjutnya ada proses produksi, di mana bagian produksi menerima lembar order dan untuk dilakukan pengerjaan. Proses pembayaran. Bagian penjualan membuat kwitansi sesuai dengan lembar order pesanan, selanjutnya pelanggan melakukan pembayaran. Dan terakhir yaitu proses pembuatan laporannya sendiri. Pemilik toko menunggu konfirmasi soft copy nota dan kwitansi dan dari bagian penjualan atau pembelian tadi, dan bagian penjualan melakukan rekap laporan penjualan harian dan mingguan. Lalu di sini dijelaskan sedikit mengenai apa itu Enterprise Resource Planning atau ERP, di mana suatu sistem informasi yang telah terintegrasi dan dapat menghubungkan berbagai macam kebutuhan dalam sistem informasi secara spesifik untuk berbagai kebutuhan departemen yang berbeda dalam suatu perusahaan. Nah, selanjutnya di sini dijelaskan mengenai Supply Chain Management. SCM adalah rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk, yang meliputi perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhir dengan cara yang paling efisien. Lalu ada Odoo. Pada implementasi ini, kami menggunakan perangkat lunak Odoo, di mana aplikasi ini tuh modern dan lengkap, yang didistribusikan secara open source, yang di dalamnya terdapat berbagai program modul bisnis, termasuk sales, CRM, lalu project management, warehouse, manufacturing, finance and accounting, human resource, dan sebagainya. Oke, kita lanjut aja. Untuk tujuan penggunaan ERP pada bisnis. ERP atau perencanaan sumber daya perusahaan adalah suatu sistem perusahaan yang bersifat lintas fungsional dan bertindak mengintegrasikan dan mengotomatiskan berbagai proses bisnis yang harus terpenuhi di dalam suatu perusahaan seperti publikasi, logistik, distribusi, akuntansi, keuangan, dan fungsi SDM. Sistem ERP ini juga mempunyai syarat penting untuk menjalankan fungsi, yaitu integrasi. Nah, integrasi yang dimaksud ini itu untuk menggabungkan berbagai kebutuhan pada satu software dalam satu logical database. Nah, sistem ERP juga memiliki tujuan, yaitu untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan. Peran ERP dalam organisasi bisnis itu ada 4 di sini, otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis, lalu membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise, lalu menghasilkan informasi yang real time, dan memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Oke, selanjutnya mungkin dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, di bab 3 ada implementasi Odoo. Yang pertama ada tools dan software yang dibutuhkan untuk praktikum kali ini. Yang pertama ada laptop, yang kedua internet, yang ketiga browser, yang keempat Odoo. Kemudian langkah kerja untuk menyelesaikan praktikum ini, yang pertama mengetahui dasar dari SCM dan CRM, yang kedua menggunakan aplikasi berbasis web yaitu Odoo, mendengarkan dan mengimplementasikan penjelasan terkait materi yang disampaikan, yang keempat membuka modul yang diberikan, yang kelima menggunakan browser dan internet sebagai alat bantu dalam mengaktifkan Odoo melalui software web, yaitu linknya odoo.com. Yang keenam, membuka odoo.com. Yang ketujuh, melakukan transaksi pembelian dan penjualan. Yang kedelapan, mengerjakan tugas pada modul.
Yang ke-9, setelah menyelesaikan praktikum, kita membuat laporan praktikum. Kemudian implementasi modul pembelian. Jadi dalam software Odoo ini terdapat modul discuss, kalender, kontak, CRM, sales, invoicing, purchase, apps, dan setting. Pada modul tersebut terdapat sebuah skenario, diantaranya skenario pengadaan barang atau modul purchase, skenario pembuatan sales order atau modul sales, instalasi modul ekstra, dan skenario pembuatan bill dan invoice. Pada Odoo terdapat modul pembelian atau purchase yang merupakan catatan transaksi pembelian yang terdiri dari request for quotation, order atau pesanan, dan bill. Lanjut, terdapat salah satu halaman yaitu halaman vendor. Di halaman vendor sendiri terdapat kita bisa memasukkan banyak vendor yang ingin didaftarkan. Misalnya ada Alfamart, Alfamidi, Lotte Mart, kemudian Superindo, dan lain sebagainya. Sebelum menambahkan vendor, pada modul purchase tersedia menu orders, product, reporting, dan configuration. Di halaman ini juga kita dengan mudah memilih vendor dengan memilih pada daftar vendor pada drop-down list vendor. Ketika input diklik, maka akan membuat data vendor baru. Next. Selanjutnya ada halaman produk. Di modul purchase dapat menambah produk dengan mengisi product name dan memberi centang atau can be purchased and can be sold. Pada halaman tambah produk ini terdapat general information, sales purchase, dan inventory. Pada product type dapat memilih tipe produk apa yang dapat dikonsumsi. Untuk produk kategori dapat memilih opsi all. Selanjutnya ada halaman request for quotation. Untuk membuat request for quotation atau EFQ, kita dapat memilih tombol create pada bagian kiri halaman. Kemudian halaman akan berganti menjadi form yang berisikan data-data yang dibutuhkan dalam proses pembuatan RFQ. Next ada GUI telah dibayarkan. Setelah itu ada halaman purchase order. Pada halaman purchase order dapat melanjutkan proses billing terhadap request for quotation yang telah diajukan sebelumnya, dan juga kita dapat menambahkan permintaan produk baru ke vendor yang kemudian diteruskan sampai ke proses billing. Implementasi modul penjualan akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait implementasi modul penjualan. Jadi di sini sudah ada gambar tampilan dari Odoo-nya, di mana ini itu ada tampilan di sebelah kiri atas itu ada tulisan produk. Jadi di mana ini itu beberapa tampilan produk yang sudah kami masukkan pada praktikum sebelumnya yang masih tersedia. Kemudian kita tinggal menambahkan data harga jual pada masing-masing produk yang sudah tersedia sebelumnya. Jadi sewaktu mengisi detail produknya itu kita tinggal menambahkan detail harga, terus juga bisa menambahkan mungkin nanti ada diskon atau potongan atau harga sebelum pajak juga bisa. Kemudian di bagian bawah ini yang selanjutnya juga ada di halaman customer-nya. Jadi pada halaman customer itu kita tinggal menambahkan atau membuat data customer pelanggan yang baru yang mungkin telah menjadi tetap atau yang sebelumnya itu masih belum menjadi pelanggan dengan jumlah yang transaksi yang besar maupun yang kecil juga bisa. Jadi untuk membuat daftar customer sendiri itu caranya dengan menekan button create yang ada di sebelah kiri atas di bawah tulisan customer itu.
Tinggal diklik nanti kita sudah bisa untuk menambahkan data customer yang baru. Ataupun misalnya mau memakai data customer yang sudah ada itu juga dari software sendiri itu sudah ada tersedia gitu. Jadi selanjutnya ini ada halaman quotation, jadi kurang lebih tampilannya seperti yang ada di layar. Jadi nantinya setelah kita mendapatkan data customer, langkah selanjutnya itu kita membuat permintaan penjualan customer dengan menekan button create yang ada di sebelah kiri atas di bawah tulisan quotation itu. Kemudian pada menu sales quotation, jadi nanti pada halaman tersebut akan menampilkan data customer yang dapat melakukan permintaan penjualan. Jadi kurang lebih untuk gambarnya seperti yang ada di layar. Untuk nomor 34.4 merupakan halaman sales order. Pada gambar ini menampilkan bahwa halaman ini merupakan list permintaan penjualan pada customer. Jadi bisa dilihat pada list produk yang dipesan oleh customer tersebut. Setelah membuat permintaan penjualan, untuk mengkonfirmasikan permintaan penjualan customer, maka membuka kembali data question sesuai dengan data yang ingin dikonfirmasikan pada penjualnya. Selanjutnya, nomor 3.4.5 merupakan halaman invoice. Halaman invoice merupakan registrasi payment. Pada halaman create invoice terdapat data dari sales order. Jika customer telah melakukan pembayaran, bisa melakukan pembayaran secara bank atau cash juga. Maka selanjutnya buatlah bukti pembayaran dengan klik button registrasi payment dan bisa mengklikkan button create payment. Untuk pada halaman sales team 34.6 merupakan grafik dari hasil tersebut. Jadi berdasarkan data grafik terkait beberapa transaksi yang dilakukan, yaitu pembelian dan penjualan, maka diproses analisis bagi berikut, yaitu yang pertama hasil total penjualan dari toko roti kami mendapatkan jumlah hingga 218,50 M. Yang kedua yaitu hasil penjualan total tanpa pajak dari toko roti kami sebesar Rp 198,64 M dari total penjumlahan keseluruhan. Kemudian yang ketiga yaitu toko roti milik kami telah berhasil melakukan 18 pemesanan dari total penjualan. Dan yang keempat yaitu toko roti milik kami mendapatkan rata-rata pemesanan sebesar Rp 12,4 M dari hasil penjualan keseluruhan. Dan yang kelima yaitu toko roti kami mendapatkan customer atau pelanggan sebanyak 11 orang dari data hasil penjualan tersebut. Untuk nomor 3.4.7 merupakan halaman order up to sell, yaitu di mana pada halaman order up to sell ini merupakan halaman di saat sales itu memberikan produk dengan jumlah lebih dari yang dipesan oleh customer dengan tujuan agar produknya itu cepat habis dan laku terjual. Data transaksi dapat masuk ke halaman order up to sell dengan seperti berikut, yaitu dengan cara setelah melakukan transaksi dari halaman question akan terdapat sisa dari produk yang akan dilebihkan oleh sales. Selanjutnya sisa produk tersebut akan kembali kepada pemesanan yang dimana akan masuk ke halaman order up to sell itu sendiri. Kemudian untuk bab 5 yaitu penutup. Jadi kesimpulan pada mata kuliah Enterprise ini itu memberikan kami gambaran bahwa ternyata software Odoo ini memberikan banyak manfaat seperti melakukan pembelian, penjualan, bahkan sales yang dikemas secara digital, tertata rapi, dan terstruktur, sehingga dapat dipahami dengan baik meskipun baru dilakukan oleh pemula atau orang yang baru memulai menggunakannya. Yang kedua, software Odoo ini memberikan banyak kemudahan pada pengguna dalam melakukan proses bisnis sehingga terkesan lebih efektif dan efisien. Kemudian untuk sarannya yaitu selain dengan adanya implementasi menggunakan software Odoo, ini kami berharap
ketika sudah terjun ke dunia kerja dapat hal ini menjadi bekal awal yang telah dipelajari sebelumnya ketika menempuh pendidikan perkuliahan. Hal ini dikarenakan saat ini rata-rata kegiatan proses bisnis pada perusahaan juga memanfaatkan adanya software auto ini, sehingga tentunya praktikum ini memberikan kami banyak manfaat dan juga pembelajaran di dalamnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.